Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan sebaran produksi per bulan pada tanaman yang lebih daripada 10 tahun. Di mana bahwa sebaran ini penting bagi para petani. Melanjutkan kemarin bahwa yang di part 1 adalah ketika kita menggunakan tanaman di bawah 10 tahun. Nah, sekarang kita akan melihat sebaran produksi ataupun sebaran panen kilogram per bulannya dari sebuah tanah, dari hamparan tanaman di usia yang pada saat ini adalah masuk ke 17 tahun. Ternyata bahwa kita menggunakan sampel dengan luasan 77 hektar dengan total produksi rata-rata per hektarnya berada di angka 26,9 ton per hektar per tahunnya. Nah, kalau kita melihat di sini, kita bisa melihat di sini bahwa di sebaran dari Januari, Februari sampai Desember, ternyata dari semester 1, ini semester 1, ini semester 2, ini dari Januari sampai ke Juni adalah semester 1. Ternyata bahwa produksinya adalah 998.161 kg. Atau 998 ton. Kemudian di semester kedua kita ada 1075 ton untuk luasan 77 hektar. Artinya dapat disimpulkan di sini bahwa produksi dari 10 tahun, lebih daripada 10 tahun, dan kasus ini adalah masuk ke usia ke-17 tahun, ternyata bahwa produksinya adalah, kita bisa simpulkan bahwa di tahun 2020, ini tahun 2020 menggunakan 2020, bahwa produksi total di semester 1 itu jauh lebih kecil, bukan jauh lebih kecil karena lebih kecil saja, karena angkanya adalah 48% dari total produksi selama setahun. Sementara semester 2 kita sudah 52% dari total produksi setahun. Hal ini penting bagi para petani dan para planter semua memahaminya, bagaimana sebaran per bulannya nantinya yang nanti akan menjadi titik acuan di dalam mekanisme pemupukan, persiapan panen kita, kemudian bagaimana kita mengelola tenaga kerja, khususnya apabila kita memiliki jumlah tenaga kerja yang relatif banyak ataupun kita delegasikan kepada orang untuk menjaganya, maka kita harus tahu sebarannya. Terkadang kita sebagai seorang petani atau seorang planter mempertanyakan, kenapa produksi saya pada tahun ini kok menurun, bulan ini kok menurun terus Pak Pendi. Kalau memang grafiknya turun terus, maka harus dievaluasi. Namun pada kenyataannya bahwa di dalam mekanisme sistem produksi tanaman kelapa sawit, setiap bulan adalah tidak sama, sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Contohnya, salah satu yang paling menjadi hal vital adalah masalah curah hujan. Karena kelapa sawit sendiri memiliki serapan air dalam jumlah yang relatif besar, sehingga ketika tidak terpenuhi di dalam sistem pertumbuhannya, maka dia akan cenderung trek seperti tanaman perkebunan lainnya. Nah, di sisi lain juga kenapa dia curah hujan dia ketika dia kurang, maka dia kurang produksinya. Dan kita kembali lagi, padahal serangga penyerbuk itu adalah ketika curah hujannya tinggi, maka jumlah LSD-biusnya adalah semakin banyak, namun keefektifan semakin berkurang, sehingga akan berpengaruh terhadap mekanisme di dalam sebaran produksi selama setahun. Kita menggunakan simulasi bahwa kita menggunakan angka 8,0, 8,1 dan 7,0 ini adalah sebaran dari persentase produksi mewakili dalam setahun. Misalnya di bulan Januari kita ada 8% dari produksi setahunnya. Kemudian Februari ada 8,1, di Maret kita turun sampai cuma 7% saja. Tapi di April kita naik 8,9% dari produksi setahun. Nah, di sini yang paling sering terjadi adalah kita harus sudah mengkalkulasikan kapan terjadi produksi puncak dan kita harus mempersiapkannya. Dari angka di sini kita bisa lihat bahwa di Januari 8,0, Februari 8,1, kemudian Maret kemudian 7%, April 8,9%, Mei 7,3%, ini Juni 8,9%, Juli 8,4, kemudian Agustus 9,5, dan September adalah 10. Kalau kita bisa lihat di sini, kita simpulkan di sini. Ternyata bahwa tren produksi tertinggi itu angkanya ada di sini. Nah, bahwa kita harus mempersiapkan dari bulan April, Mei,
kita harus mempersiapkan. Tapi kalau ini sebagai data acuan untuk petani juga tidak pas, karena bahwa kenapa di bulan Mei ini biasa di perusahaan adalah produksinya rendah secara tonasenya, karena bahwa hari kerja di perusahaan pada bulan Mei 2020 memang sangat rendah sekali karena terpotong oleh libur lebaran, sehingga angkanya cuma 7,3. Padahal sebenarnya secara sistem ini sudah mulai naik ini. Ini kita harusnya sudah mulai naik ke sini angkanya, yang nanti akan menjadi dasar persiapan para petani semua di dalam panen puncaknya. Ternyata di bulan 2020 di usia 17 tahun ternyata bahwa tertinggi adalah di bulan September adalah panen puncaknya, di mana angkanya adalah 10% dari total produksi setahun. Nah, yang ingin tersampaikan oleh PND kepada para petani dan para sahabat semuanya adalah bahwa jangan pernah mengeluh di dalam sistem produksi, karena memang sistem produksi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor perawatan kita. Mungkin akan ceritanya berbeda ketika tidak menggunakan bibit yang tidak terukur. Saya menggunakan istilah tidak terukur. Nanti kalau pakai bibit abal-abal pada protes, tapi tidak terukur. Artinya bahwa ketika tidak menggunakan bibit yang tidak terukur, maka potensi produksi di sini adalah 26,9 ton per hektar per tahunnya. Kita nggak akan mengetahuinya itu. Maka para planter dan para petani semuanya mencobalah untuk merekord atau mengadministrasi panen setiap bulannya, sehingga kita akan mengetahui bagaimana kenaikan atau penurunan dari produksi kita setiap bulannya. Kalau kita kalkulasikan pasti tidak sama, sangat tergantung dari banyak hal, misalnya curah hujan atau iklim itu sendiri, kemudian panas hujan di siang hari, ini yang sangat menentukan persentase kematangan buah yang tinggi. Dan tingkat efektifan serangga penyerbuk di dalam usia lebih daripada 10 tahun ini menjelang tidak begitu efektif, karena bahwa serangga penyerbuk semakin tinggi tanaman semakin tidak efektif. Maka para planter dan para petani semuanya mohon dipahami hal ini, bahwa produksi setiap bulan adalah tidak sama, sangat tergantung beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Mungkin itu saja dulu, dan dari satu lagi yang harus saya jelaskan. Persiapkan ketika kita masuk ke dalam track record panen puncak. Jangan sampai di panen puncak kita kewalahan, kurang tenaga kerja, kemudian transportnya juga tidak terhitung, sehingga banyak faktor losses yang nanti akan merugikan para petani, karena bahwa tonase ini adalah pendapatan para petani dan para planter semuanya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan Allah selalu memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka oleh kita semuanya. Sehat selalu para sahabat The Brunel semuanya. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.